Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak peserta, terima kasih bagi yang sudah hadir. Mohon maaf atas delay sedikit gitu ya. Dan saya lihat masih pada semangat. Nah, saya lihat juga ada beberapa yang sudah berapa kali ikut seminar atensi. Alhamdulillah semangat terus untuk belajar. Terima kasih. Baik, hari ini 17 Agustus harusnya kita upacara ya. Tapi tidak tidak melunturkan semangat kita untuk belajar di sore hari. Dan saya juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ya, merdeka. Merdeka ya, Bu. Nah, betul. Jadi kita juga sebagai orang tua, guru, dan masyarakat juga nggak boleh kalah semangat ya. Walaupun Indonesia udah 78 tahun, nah, kita juga nggak boleh kalah semangatnya ya. Baik, Ibu dan Bapak, hari ini hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, seminar atensi kali ini mengambil tema lagi-lagi perundungan. Perundungan itu alias bullying, ya. Saya sih agak sesak di dada gitu ya, melihat judul ini, menyaksikan berita-berita yang ada di TV, di media sosial, agak menyesakkan dada sebetulnya. Saya sendiri sebagai seorang psikolog, artinya PR-nya masih banyak, gitu ya. Ya, kita sama-sama belajar. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sibuk sekali sebetulnya. Saya sapa dulu deh. Jadi diculik betul nih, saya sapa dulu. Psikolog sore ini adalah dengan Mbak Dini Muharami MP.Si, psikolog. Beliau seorang psikolog klinis. Coba saya sapa dulu. Assalamualaikum, Mbak Dini. Waalaikumsalam. Nah, coba di stop share dulu nih, di stop share dulu biar Mbak Dininya muncul nih. Oke. Biar kenal, Pak. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, tapi kalau sulit nggak apa-apa, Mbak Dini. Kalau sulit nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, ada beberapa juga yang mungkin belum kenal, gitu ya. Mbak Dini, lokasi di mana, Mbak Dini? Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dini Muharami. Saya psikolog dari Rumah Sakit Permata Cibubur. Bareng ya dengan Bu Eva ya. Betul. Ini masih muda sekali, jadi saya panggilnya Mbak Dini. Sebetulnya partner rekan sejawat di Rumah Sakit Permata Cibubur. Ya, terima kasih banyak Mbak Dini sudah mau sharing ilmunya sore-sore pulang praktek. Katanya beliau tadi lari-lari karena ada janji 3:30 di seminar atensi. Mohon maaf nih, jadi membuat olahraga sore nih buat Mbak Dini. Tapi terima kasih banyak Mbak Dini. Oke, karena CV-nya tidak ada, tapi saya perkenalkan dulu nih. Jadi Mbak Dini Muharami ini, beliau seorang psikolog klinis, jam terbangnya udah banyak sekali. Beliau sebetulnya concern-nya di apa nih, Mbak Dini? Klinis. Psikolog klinis, artinya klien yang ditangani mulai dari usia anak sampai dewasa ya? Iya. Oke, jadi kalau mau cari Mbak Dini, monggo silahkan. Beliau ada di Rumah Sakit Permata Cibubur. Mbak Dini, kalau yang dari luar Cibubur, gimana nih Mbak Dini? Ya, nanti di ujung slide saya akan infokan ya. Untuk kontaknya ya, kalau mau cari Mbak Dini ya. Baik, oke, Mbak Dini, saya mohon izin dulu. Saya mau ajak peserta untuk jangan lupa, karena seminar atensi ini rutin diadakan setiap bulan. Yuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Ada yang minta sebentar. Baik, Bu Dini, mohon izin minta share nomor kontak Ibu Narsum. Baik. Iya, nanti ada di belakang slide. Baik, ya. Jadi saya ajak peserta yang sudah hadir, yuk
follow Instagram Atensi Anak Remaja sekali lagi supaya update karena nggak mesti tanggal dan temanya supaya update terus. Silahkan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Baik Mbak Dini, yang ditunggu bicara kan bukan saya sebetulnya nih ya Mbak Dini. Tapi perkenalkan dulu saya dengan Eva Silvana. Saya juga rekannya Mbak Dini sebetulnya di Rumah Sakit Permata Cibubur. Saya psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi Mbak Dini sekarang. Monggo silakan Mbak Dini, waktu dan screen-nya saya serahkan. Ini yang mau share screen, Oke, mau saya atau Mbak saya. Dini nih? Oh, monggo, silahkan. Saya aja nggak apa-apa. Silahkan. Oke. Sore, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya. Oke. Kenapa sih atensi eh, sekarang ini mengangkat tema perundungan lagi, bullying lagi? Betul. Pastinya tanda tanya ya bagi para teman-teman yang ikut dalam webinar kali ini. Oke, kalau sebelum-sebelumnya pasti senior-senior saya sudah memberikan berbagai mengenai teori psikologi mengenai bullying dan segala macam aspek-aspeknya. Untuk saya kali ini mungkin teorinya hanya sedikit, kita akan lebih banyak eh, mendiskusikan kondisi di lapangan. Karena memang yang perlu diedukasi adalah kondisi di lapangan. Gitu Bu Eva? Ya. Oke. Ya, ini data Februari 2020 ya, mengenai eh, perundungan presentasi perundungan di Indonesia. Memang untuk presentase secara detail untuk sampai di tahun ini memang agak susah kita dapatkan. Tapi eh, bisa disimpulkan begitu banyak dan sangat banyak perundungan yang terjadi di Indonesia ini. Oke. Apa sih bullying itu? Pasti semuanya udah pada tahu ya, bentuk suatu tindakan atau perilaku agresi yang dilakukan oleh sekelompok atau beberapa orang untuk mengganggu, mengusik, menyusahkan atau menyakiti orang secara fisik, emosional dan dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Secara terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, terdiri dari niatnya itu untuk menyakiti. Ada niat dalam bullying itu, dia tidak serta-merta terjadi. Seperti layaknya misalnya suatu perkelahian. Perkelahian itu merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi tiba-tiba. Tapi kalau bullying itu terjadi atas dasar ada niat. Ada niat yang memang sudah ada dalam sebelumnya, sudah direncanakan, sudah eh, apa namanya, sudah ada targetnya. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, bisa secara tindakan langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung itu misalnya fisik ketemu fisik ya, misalnya si A ketemu si B di sekolah gitu ya, lalu terjadi bullying. Kalau tidak langsung gitu kan, tidak langsung bisa yang biasa kita apa namanya, biasa kita lihat yaitu pada kasus kasus cyberbullying ya, kasus cyberbullying di mana mungkin dia tidak kontak langsung secara fisik, tapi eh, melalui media internet, media sosial, dari WhatsApp, dari DM Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya yang tujuannya sama, mempunyai niat menyakiti dan memang sudah direncanakan. Nah, bagaimana si bullying ini bisa benar-benar dikatakan bullying? Bisa nggak hanya sekali itu saja dibilangkan bullying? Tidak, karena memang
bullying itu dilakukan ada suatu repetisi, ada suatu pengulangan, tidak hanya sekali, di mana eh, eh, yang melakukan bullying itu dia melakukan berulang-ulang. Dia ada suatu ketidakseimbangan kekuatan di mana eh, si pelaku melihat target bullyingnya itu adalah orang yang memang cenderung misalnya lemah atau konsep dirinya rendah atau harga dirinya rendah. Dia melihat itu dan dia merasa mempunyai kekuatan seperti itu ya. Dan pastinya hasilnya merugikan baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, jenis-jenis bullying. Bullying itu bisa terjadi secara fisik. Contohnya di sekolah ya, eh, ada anak yang tiba-tiba pulang mukanya memar-memar. Nah, tahu-tahu anak itu panas 3 hari berturut-turut. Nah, ibunya bingung nih, kenapa? Ternyata setelah diselidiki, anak ini mengalami tindak kekerasan fisik oleh temannya di sekolah. Nah, tindak kekerasan ini jenisnya adalah fisik. Kalau emosional, emosional itu seperti misalnya eh, lebih ke berupa verbal yang memang misalnya dia dibilang jelek, dia dibilang gendut, atau misalnya dia ada sesuatu kekurangan di dalam tubuhnya dia. Misalnya kasus yang kemarin ini, eh, apa namanya, dia dibilang tidak berdaya, dia dibilang banci, dia dibilang apa namanya perempuan gitu. Nah, ini yang membuat uh, emosional kepada dirinya si korban itu langsung membuat dia tidak nyaman, membuat dia sedih, membuat dia minder, membuat dia merasa terasing dan merasa tidak dianggap oleh teman-temannya seperti itu, ya. Nah, tidak dianggap oleh teman-temannya, masuk lagi nih ke sosial. Nah, kalau di sosial ini, jadi ada seperti kemarin datang ke ruangan saya, itu ada anak sekolah menengah atas. Dia itu memang anaknya introvert, ya. Nah, eh, dia seringkali tidak pernah disapa oleh teman-temannya. Dia seringkali eh, tidak pernah dimasukkan ke dalam grup grup tugas-tugas. Dia seringkali diabaikan oleh teman-temannya. Ya, dia merasa terasing, dia cemas, dia tidak bisa tidur, lalu dia pun banyak hal-hal yang memang berdampak dari kondisi tersebut. Nah, kalau seksual bullying, misalnya seperti apa? Seperti saat seseorang coba melakukan kekerasan seksual, bisa sesama teman, bisa juga dari pihak yang memang usianya di atasnya atau lebih tua di atasnya, misalnya mohon maaf guru atau misalnya penjaga sekolah atau misalnya eh, ada yang jualan di depan sekolah kan suka ada ya gitu ya, atau misalnya tukang ojek gitu kan ya. Nah, eh, itu yang membuat banyak dampak juga setelah seseorang mengalami apa namanya perilaku bullying secara seksual, entah dia dipegang atau diraba atau mohon maaf terjadi memang hal yang benar-benar lebih dari itu, ya. Nah,
yang lebih kita khawatirkan, terutama terhadap anak dan remaja, cyberbullying ini. Kalau fisik itu kita bisa bisa kita lihat. Kalau cyberbullying kita pada saat anak di dalam kamar kita nggak pernah tahu dia sedang mendapatkan perundungan apa. Karena memang cyberbullying ini sifatnya itu memang tidak terlihat dan tidak ketara ya. Jadi memang dia itu secara media, secara lewat media internet yang terus-menerus misalnya dilakukan di WhatsApp gitu kan ya, mengata-ngatai atau misalnya eh, menyebutkan kekurangannya atau hal-hal yang memang membuat dia tidak merasa nyaman dan itu dilakukannya secara media sosial atau lewat jaringan internet. Nah, di mana terjadinya? Biasanya di sekolah, biasanya antar teman, antar kakak kelas, atau misalnya ke adik kelasnya. Lalu yang tadi saya sebutkan bisa terjadi juga dengan guru, gitu ya. Eh, Lalu di rumah bullying ya pasti ada, ya. Cuman memang tidak sebanyak di sekolah. Di rumah seperti apa sih? Di rumah biasanya tindak bullyingnya itu eh, biasanya pada orang tua yang mungkin terjadi pada anak yang bukan anak kandung, ya, misalnya anak angkat atau anak tirinya, walaupun tidak semua ya seperti itu. Di tempat kerja juga ada, tapi tidak sebanyak di sekolah. Yang memang paling banyak adalah di sekolah dan di dunia maya. Saya mungkin lebih tingkat ya pemaparan materinya karena saya lebih senang diskusi dibandingkan pemberian teori. Oke, karakteristik pelaku bullying. Nah, biasanya nih eh, pelaku ini memiliki keterampilan sosial yang buruk. Dia sulit untuk menjalin hubungan yang baik secara baik-baik dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi dia memiliki kompetensi atau misalnya memiliki kemampuan sosialnya yang tinggi yang memang dia manfaatkan untuk melakukan perundungan tersebut atau manipulasi tersebut. Dia memiliki kekuatan misalnya dia secara eh, fisik badannya lebih tinggi, besar gitu ya, atau dia lebih memiliki kekuasaan gitu kan ya, misalnya ketua geng gitu ya, misalnya ketua geng kumpulan anak-anak di sekolah gitu ya, dia berusaha memanipulasi keadaan supaya dia punya jejaring teman-temannya itu untuk membantu dia melakukan tindakan perundungan tersebut, tindakan bullying tersebut. Nah, oke. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Nah, berdasarkan eh, analisis dan beberapa penelitian yang ada, biasanya pelaku bullying ini memang memiliki keluarga yang bisa dikatakan eh, kurang hangat atau punya keluarga yang bondingnya itu kurang bagus terhadap anak. Kedekatannya dengan anak kurang bagus. Lalu bagaimana dengan pola asuh orang tuanya? Apakah dia juga terbiasa mendapatkan kekerasan di rumah? Apakah dia juga terbiasa eh, dibentak di rumah, lalu dia melampiaskan semua hal tersebut di luar rumah, seperti itu. Ataupun memang dari keluarga yang broken home, dia berusaha untuk mencari perhatian, mencari kawan yang banyak dengan cara melakukan bullying.
Oke. Lalu bagaimana prestasi akademiknya? Prestasi akademik ini memang tidak secara mutlak menentukan karakteristik pelaku bullying. Sebagian ada yang memang dia karakternya eh, cerdas, ada yang memang yang dia tidak, maksudnya yang tidak cerdas gitu ya, tapi dia eh, apa melakukan tersebut untuk bisa meningkatkan harga dirinya, ya, harga diri kelompok itu. Korban bullying biasanya itu terlihat seorang yang pasif ya, atau eh, biasanya dia ini punya eh, konsep diri yang memang kurang baik, kurang terbentuk. Jadi dia tidak ada yang namanya mekanisme pertahanan diri untuk bisa berusaha untuk keluar dari kondisi bullying tersebut ya. Nah, intinya bisa suatu kondisi disebut bullying, syaratnya adalah tindakan agresi, adanya kekuatan yang tidak seimbang. Tindakan agresif itu yang seperti tadi memukul, mengata-ngatai gitu ya, melakukan chat segala macam, dan kekuatan yang tidak seimbang ya, di mana korban bullyingnya itu adalah seseorang yang memang mungkin introvert, dia pasif, tidak mau melawan, sedangkan pelakunya ini adalah orang yang badannya besar gitu ya, atau dia eh, bagus secara verbal gitu ya, bisa ngomong lah istilahnya, bisa ngomong ini itu, dan berani, mempunyai kekuatan keberanian itu. Lalu syaratnya adalah pengulangan atau repetisi ya, itu yang memang eh, syarat yang memang bisa dikatakan bullying itu jika ada pengulangan tindakan agresi ya. Nah, ini pun adanya suatu kepuasan perilaku bagi pelaku ya, setelah dia melakukan agresi tersebut. Semakin dia melakukan, semakin dia puas, semakin harga dirinya meningkat. Nah, itulah yang dikatakan bullying. Oke. Dampak bullying secara fisik, artinya kita tahu secara fisik ada yang sampai kakinya patah ya, kalau misalnya dilakukan penendangan gitu ya, menonjokkan, ada yang memar gitu ya, sampai bahkan ada yang geger otak, lalu eh, bahkan sampai ada yang memang meninggal dunia. Kemarin ini saya menemukan kasus dari mulai anak TK, anak SD, anak pesantren, dan anak SMA, bahkan eh, sampai mahasiswa yang sudah lulus sarjana S1 ya. Kok ada sih anak TK? Ya, ada. Walaupun memang tak sebesar tingkat-tingkatan yang di atasnya. Kemarin ini ada anak TK yang pulang tiba-tiba panas tinggi 3 hari, lalu apa namanya, eh, mukanya memar ya, lalu ada juga yang tiba-tiba matanya bengkak, ternyata itu ditendang sama temannya. Nah, temannya ini ternyata memang sering melakukan itu terhadap teman-teman yang lain, tidak hanya pada anak itu, ya. Lalu eh, ada lagi yang tadi anak SMA, dan yang lebih parahnya lagi, dia seseorang dari
SD, SMP, SMA, itu dia mendapatkan perilaku perundungan dari teman-teman sekolahnya hingga kuliah, mahasiswa, dampaknya terlihat, dampak psikologisnya. Ya, dampak psikologisnya apa? Pertama, yang saya dapati waktu dia ke ruangan saya, panic attack, depresi, sangat cemas. Setiap kali dia eh, ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang banyak, itu tiba-tiba dia panik, dia keringat dingin, bahkan sampai dia mual, muntah, lalu dia hampir mau pingsan. Dia sudah beberapa kali ke psikiater juga. Jadi memang dampaknya itu tidak main-main. Dampaknya memang tidak sederhana, ya. Eh, kan mungkin orang bilang kalau psikis itu sangat eh, sangat mengena ya, mengena mental. Tapi fisik juga sebenarnya, fisik dan psikis itu berujungnya juga ke mental, berujungnya juga ke psikis si anak gitu ya, karena ada rasa sedih, rasa merasa menderita gitu ya, merasa tidak berdaya, merasa eh, kenapa saya diperlakukan seperti itu. Tapi memang eh, si anak ini cenderung kebanyakan tidak bisa untuk mempertahankan dirinya. Jadi dia selalu menjadi sasaran empuk lagi oleh si pelaku. Nah, bagaimana langkah efektif mengatasi bullying? Oke. Pertama adalah perubahan sistem di mana eh, pihak sekolah bisa mengantisipasi baik dari apa namanya sistem yang berlaku ya maupun SDM-nya untuk bisa mengantisipasi tindakan bullying tersebut. Misalnya ya pada saat sekolah di jam-jam tertentu kan biasanya tempat-tempat di sekolah itu ada tempat-tempat yang khusus untuk melakukan tindakan bullying. Misalnya di kamar mandi, misalnya di area belakang sekolah yang sepi gitu ya. Kan suka ada taman-taman belakangnya, lalu ada juga di kantin gitu ya. Kantin kan sepi kalau belum waktunya keluar sekolah atau waktunya istirahat. Nah, alangkah bijaknya jika sekolah melakukan eh, pembagian tugas untuk penjagaan secara berkala di tempat-tempat yang memang banyak terjadi bullying itu, melakukan pengawasan yang memang bisa untuk secara ketat mengawasi, mencegah terjadinya bullying tersebut. Lalu selanjutnya eh, memberdayakan eh, penonton ya, karena pada saat melakukan bullying itu tidak hanya ada yang namanya si korban maupun pelaku, pasti ada yang menonton. Tapi yang menonton ini mungkin karena bingung, tidak tahu harus bagaimana, jadi dia pun hanya diam saja atau misalnya eh, bersorak saja dan dia tidak misalnya tidak melapor. Nah, sekolah mencoba untuk melakukan eh, edukasi dan pembelajaran terhadap anak-anak anak-anak muridnya untuk mencegah terjadinya bullying ini. Kalau pada anak kan tidak tepat ya, kalau misalnya kita melakukan metode ceramah ya, kurang tepat untuk melakukan metode ceramah. Tapi
bisa kita lakukan dengan banyak hal. Misalnya guru BP-nya masuk setiap ke kelas itu melakukan misalnya eh, latihan drama, ya, latihan drama yang tujuannya untuk supaya kita eh, berbuat sesuai dengan yang semestinya pada saat bullying tersebut. Misalnya, jika terjadi bullying, lapor ke guru. Lalu misalnya, jika terjadi bullying, coba eh, coba sudah tahu nih akan melakukan bullying nih. Nah, dia coba melakukan perubahan, ngajak kemana, atau misalnya untuk melakukan yang hal-hal baik. Begitupun dari adanya sistem drama tersebut ya, permainan drama tersebut. Nah, nanti si pelaku pun juga akan mengambil hikmah-hikmah baiknya dan secara pelan-pelan pun dia akan eh, melihat eh, dan belajar untuk bisa eh, lebih baik dan tidak melakukan itu lagi. Memang prosesnya nggak instan ya, butuh waktu. Tapi memang harus ada edukasi terhadap murid-murid di semua kelas dengan cara guru BP masuk, lalu dengan cara memasukkan nilai-nilai kebaikan di saat pemberian pelajaran saat KBM seperti itu. Lalu itu dari pihak guru pun eh, diupayakan memang berusaha untuk menerima informasi dengan baik. Jadi ada pihak sekolah yang memang eh, tidak kooperatif nih tentang masalah bullying ini. Ya, kadang ada juga yang mengabaikan pengaduan. Bahkan anak mengadu malah justru jadi dikucilkan oleh semua anak-anak di kelas karena guru tersebut melakukan tindakan yang kurang tepat atau dia juga membicarakan ke semua anak-anak kejadian hal tersebut dan itu membuat anak merasa terkucilkan lagi. Jadi membuat anak juga takut untuk eh, mengadu atau melapor tindakan bullying ini ke sekolah. Jadi ini juga harus memang diedukasi dari semua pihak ya. Jadi guru juga harus memvalidasi emosi maupun informasi yang ia terima. Jangan justru mengabaikan atau menambah masalah seperti itu. Nah, untuk orang tua mungkin bisa memberikan edukasi bagaimana semestinya anak membuat pertahanan dirinya seperti apa gitu ya. Misalnya eh, kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tahu harus bilang kemana, dia tahu harus berbuat apa saat itu. Misalnya larikah, ataukah laporkah gitu ya. Jadi dia tidak hanya diam pada saat kejadian tersebut, atau misalnya sudah terjadi, dia bisa menginformasikan supaya kejadian tersebut tidak berulang. Seperti itu. Jadi eh, anak kita edukasi ya, seperti itu. Oke, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Baik. sebelum mulai sebelum mulai diskusi, mungkin ini ya yang ingin meminta kontak saya, Iya, tadi silakan. ada yang minta kontak Mbak Dini soalnya di kolom chat. Ya, Itu. saya ada di Rumah Sakit Permata Cibubur setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat
Lalu selain di rumah sakit, saya ada di Klinik Cendekia Care Depok, di Yayasan Praktek Psikolog Indonesia, dan Seven Sense LSD. Ya, Mbak, kalau yang di luar Jakarta Depok gimana Mbak? Terima di luar Jakarta Depok konsultasi online? bisa hubungin saya dulu ya, Oh, karena oke. di Seven Sense ini letaknya di Jakarta. Di YPPI ini juga cabangnya ada di seluruh wilayah. Jadi Hmm. bisa by appointment dulu, Dengan gitu ya. perjanjian ya? Ya, Ya, semuanya artinya, dengan perjanjian. iya betul. Di luar Jakarta Depok dilakukan konsultasi online juga memungkinkan berarti ya, Mbak Dini ya? Ya, Oke, berdasarkan perjanjian. Ya, ya. Oke. Baik, ini slide terakhir Mbak Dini. Oke, makasih banyak Mbak Dini. Ya emang ini oke. ya serem ya Mbak Dini ya kalau membahas bullying ini ya. Kita juga di ruang praktek banyak juga terima korban-korban bullying seperti tadi Mbak Dini. Kasihan juga bisa sampai depresi bahkan kematian gitu ya Mbak Dini ya. Oke Mbak Dini. Mbak Dini, kita masuk ke sesi tanya jawab boleh Mbak Dini? Oke, Ah, saya mau mempersilahkan dulu siapa yang mau open mic sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Monggo silakan. Kalau yang dari jauh-jauh biasanya yang dari Papua dari mana pengennya bertanya langsung. Monggo silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung, langsung open mic sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Silahkan, ada yang mau bertanya langsung? Yuk, susah nih cari Mbak Dini nih. Nangkepnya susah. Ada yang sudah open mic siapa nih? Bu Atik. Bu Atik, monggo silakan Bu Atik dari mana ini? Eh, Bu Atik ya, mana? ya. Perkenalkan, saya Ibu Atik dari Kota Kediri. Dari Saya ngajar di Kediri. SMK Negeri 3 Kota Kediri. Oh, Ibu Guru. Ya, saya nyun pengarahannya sebagai guru untuk mengawali dan mendeteksi awal dari bullying yang seringan mungkin itu seperti apa, Bu? Apakah itu hanya seperti gojlokan atau mungkin seperti apa ya, moyok-moyoi atau mungkin mengejek seperti itu, tapi mengejek yang seperti apa seperti itu. Jadi untuk mengawali saya ingin tahu untuk mendeteksi kan teman-teman biasanya kalau antar komunitas, antar circle-nya kan saling saling apa ya, saling menggojlok seperti itu. Nah, itu Moyok tuh apa Bu? bagaimana? Moyok. Moyok. Moyok Moyok tuh. itu apa ya? Gojlok, seperti gojlok gitu. Seperti apa ya? Oh. eh Misalnya sekarang agak gendut gitu. Wah, kamu kok sekarang gendut? Iya, ini Oh, gendut iya. ini lah seperti itu. Apakah Hmm. itu semacam apa hal yang memulai bullying sedini apa awal mulanya atau bagaimana sampai mungkin yang saya lihat di video-video itu sampai pemukulan yang bertubi-tubi dan lain-lainnya dan celakanya nggak ada orang tua atau siapapun yang berani melapor gitu sampai ada terjadi korban seperti itu. Dan pencerahannya dari Ibu narasumber, mohon maaf tadi saya terlambat dalam mengikuti. Oke, Terima kasih. makasih banyak Bu nggak apa-apa, Atik Ibu. dari Kediri nih. Ngomong-ngomong, ngomong Hmm. Ibu Atik ini sekolah apa, dasar, menengah Saya di SMK atau tadi. SMK Negeri 3 Kota SMK? Kediri. Oh, Hmm. SMK. Oke, Terima kasih terima Bu kasih Bu Atik atas Atik. pertanyaannya. Oke, saya coba jawab ya Bu ya. Bagaimana sih untuk mendeteksi terjadinya bullying? Ya, nah memang bullying ini jika memang tidak ada yang melapor, kita memang agak susah untuk mendeteksinya ya Bu Eva ya. Betul. Tapi untuk mencegahnya yang tadi seperti saya sebutkan, kita bisa melakukan perubahan sistem. Ada kita pengawasan di dalam sekolah tersebut, di mana area-area tertentu itu kita coba ada shift jaga ya Bu ya, antar guru atau siapapun gitu ya. Dan alangkah bagusnya juga kalau di sekolah juga ada CCTV juga ya Bu Eva ya, Hmm. gitu. Nah, Hmm. untuk selain itu hal-hal yang memang yang sangat tidak terlihat sekali, kita kan coba, kita juga sebagai guru di kelas pasti bisa melihat ya,
mana anak-anak yang memang terlihat berpotensi pasif atau agresif. Nah, di situ kita juga bisa melakukan pemantauan ekstra seperti itu. Ya, seperti kasusnya eh, Giant dan siapa tuh yang temennya Doraemon, Nobita. Nobita. Uh, kan itu memang pada kenyataannya di sekolah-sekolah akan terlihat mana yang berpotensi, mana yang memang anak-anak yang cenderung wah ini calon korban target bullying nih seperti itu. Nah, dari situ pihak guru juga bisa melakukan pemantauan ekstra seperti itu dan menyelipkan beberapa hal-hal kebaikan yang memang walaupun tidak langsung to the point ya, tidak boleh begini 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 karena pada dasarnya anak-anak itu nggak mau dilarang gitu ya, nggak mau apa namanya disebutkan kekurangannya. Jadi kita melakukan berbagai cara yang memang intinya menuju ke hal itu, tapi dikemas dengan serapi mungkin supaya anak juga tidak merasa si pelaku nih terutama tidak merasa dia diawasi, tidak merasa dia juga diceramahi. Nah, jadi biar dia juga menumbuhkan kesadaran dari dirinya dia. Karena yang penting itu sebenarnya bukan hukuman, tapi kesadaran. Seperti itu. Karena misalnya kasus-kasus bullying yang datang ke kami para psikolog nih, yang misalnya yang datang adalah si pelaku, kita bukan menghukum dia, tapi melakukan berbagai upaya atau metode untuk menumbuhkan kesadaran internal di dalam dirinya dia bahwa hal tersebut tidak baik dan dia masih punya kesempatan untuk berlaku baik seperti itu. Jadi lebih ke pencegahan itu lebih baik ya, Mbak Dini ya. Iya. Bagaimana Agak berarti? serem juga sih tadi Ya, apa koridor gitu ya, tempat-tempat sepi ya. iya. Iya, Ini Bu, kamar mandi. fenomena yang saya dapati di lapangan karena bebasnya IT atau bebasnya apa internet yang dikonsumsi oleh anak-anak zaman sekarang, mereka bisa membuka situs apa saja, mungkin juga bisa melihat video-video apa pemukulan teman-temannya dan lainnya. Nah, ini kan juga salah satu pemicu, mungkin suatu saat temannya memukul dia juga ikut-ikutan. Nah, itu Bu. Itu kadang kan juga terus ada lagi hal-hal yang lain misalnya karena banyak film Korea atau anime-anime dan lain-lainnya, jadi kata-kata kotor itu sering keluar. Saya sering menemui anak-anak di WA itu sering menggunakan kata-kata kotor meskipun mereka baru kenal dan lain-lainnya. Nah, ini apakah awal dari kesananya untuk mencetak bullying itu? Terus bagaimana kita untuk apa ya mencegah itunya, terus bagaimana? Kita kan juga kadang berpikir ya, karena guru itu kan di sekolah kan hanya berapa jam seperti itu. Kadang saya juga berkomunikasi dengan orang tua sekedar menasihati untuk menjauhi hal yang sekiranya itu bukan konsumsinya atau mungkin tidak mengkonsumsi sesuatu yang bukan bukan konsumsinya, atau mungkin apa ya untuk mencegah anak-anak tuh mengonsumsi atau membuka situs-situs yang seperti itu. Sementara kadang di snack video di TikTokan itu juga Iya banyak ada Bu, yang banyak ada Bu. tayangan seperti itu. Nah, itu kan secara nggak sengaja mereka juga melihat, wah seperti itu. Dan efeknya mereka nggak ada yang memberitahu nanti efeknya bagaimana dan lain-lainnya. Mereka kadang melihat, wah gitu ya ternyata. Wah hebat, merasa hebat juga. Nah Merasa itu itu yang benar ya. ya itu bagaimana? Bu, saya juga mau melihat kok seperti ini ya. Kadang kalau Artinya anak sudah punya kesadaran yang penuh, mereka akan terus scroll gitu ya, enggak dilihat. Saya malah ngegirisi, ada seperti itu ngegirisi banget kok sampai
seperti itu ya, seperti itu. Mohon maaf Sedih, ini sedih juga ya ya, Bu ya melihatnya ya. Oke, ini hebat sekali ya seorang Hmm. guru yang sangat sayang sama muridnya gitu ya. Punya concern gimana cara untuk mencegahnya sementara handphone ada di tangan mereka gitu ya. Iya, Koordinasi dengan orang tua sulit. Anak yang didampingi ada ratusan mungkin ya. karena orang tua mereka kan hanya sibuk bekerja, ya mungkin pekerja atau karyawan apa pabrik yang mungkin notabene penghasilannya kurang atau bagaimana dari pagi sampai sore, Iya. pulang sudah tidur dan lain-lainnya. Jadi anak-anaknya paketan dibelikan, makan dibelikan tanpa ada pendidikan karakter dalam rumah, Iya, dalam betul. bagaimana pembinaan Betul. menasihati atau bagaimana, nggak ada kayaknya Iya, Bu. tapi sebetulnya tidak terbatas hanya pada orang tua yang bekerja, Bu. Orang Iya, tua yang di rumah masyarakat pun juga, gitu iya. ada juga. Oke. Untuk Oke. pencegahannya, terutama tadi ya, untuk media sosial tuh gimana Mbak Dini? Sementara handphone itu handy banget gitu, itu di tangan mereka Kebingungan gitu. kayaknya ya. Betul, betul. Artinya bagaimana peran sekolah memang tidak bisa memberantas 100%, tapi minimal ada yang bisa diupayakan oleh pihak sekolah. Salah satunya tadi ya Mbak Dini ya, untuk pencegahan dengan ada guru tugas di area-area yang mungkin kritis gitu ya, dibilangnya Ya, ya Mbak Dini ya. Nah ini kebetulan SMK nih Mbak Dini nih, di mana Ya. anaknya di usia remaja lagi. iya. Dimana usia-usia yang haus akan jati dirinya. Sementara Betul. siapa sih aku sebenarnya seperti Betul. Ini gimana nih kaitannya dengan perkembangan remaja mungkin ya? Mhm. Sebelumnya saya apresiasi sekali ya, apresiasi yang tinggi terhadap Bu Atik atas kepeduliannya terhadap anak-anak muridnya semua. Jarang-jarang loh ada guru Iya, yang sangat seperti Bu Atik loh. betul, betul. terima Iya. kasih. Ngomong-ngomong, Bu Atik ini guru bidang studi apa ya? Saya mengajar guru bahasa Inggris, Oh, jadi oke. wali Oh, kelas, Masya dan Allah. saya pembina apa debat bahasa Inggris juga, pembina ekstra debat bahasa Inggris. Hmm, Ya, mhm, saya mhm. juga Oh, Masya Allah. koordinator tatip di sekolah. Jadi Tatib. terkait sama Oh, anak-anak semuanya bukan saya. Bagus nih, ada mantap ketua Bu, tatib. mantap. Ada ketua tatib di Ngomong-ngomong sini. di sekolahnya ada guru BK-nya nggak Bu? Ada. Alhamdulillah Ada. selama saya di sekolah saya tidak ada terjadi pembulian dan lain-lainnya, tidak Hmm. ada. Tetapi yang saya lihat adalah WA-WA yang sekiranya menggunakan kata apa ya istilahnya, kalau menurut saya kata-kata kotor. Iya, Ya. sampai Dalam jenis Koreanya kan ya anjir dan lain-lainnya, eh, nyondawu ya. iya. Seperti itu. Sampai alat kelamin juga mereka nggak malu ya Ya, mengatakan itu. sangat Oke. vulgar sekali. Tapi saya ada tindakannya untuk itu. Gimana nih ya Mbak Dini? Sementara mereka Ya. remaja lagi. Ya, tindakan selama ini ya sebagai bukti ya saya minta di screenshot dulu. Saya tanya secara face to face seperti itu. Kalau misalnya saya sekiranya kesulitan dalam anak ini sekali, saya minta pihak BK untuk Iya, ada guru komunikasi. BK ya Bu ya di Ya, sekolah ya. Oke, kalau begitu Bu Guru bisa melakukan apa nih Mbak Dini? Terutama yang menarik tuh karena mereka remajanya ini nih. Ya. Oke. Ya. Ibu, kalau untuk kalimat-kalimat atau kata-kata yang kotor, itu kita untuk intervensi langsung sepertinya tindakannya kurang tepat ya Bu ya. Karena yang pertama itu harus kita edukasi, kita tumbuhkan kesadaran dia. Karena kalau misalnya anak-anak, terutama remaja ya, ini anak-anak SMK, anak SMA menengah ke atas, itu dimana mereka lagi merasa keakuannya tuh sangat tinggi. Diberitahu, dinasehati, itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau misalnya diberi hukuman, saat itu dijalani iya mungkin ya, saat itu dihapus iya, tapi beberapa jam kemudian keluar dari sekolah, ya dilakukan lagi pastinya. Besok-besoknya akan dilakukan lagi pastinya. Nah, dari sekolah mungkin bisa dicoba melakukan pengadaan program. Nah, Ibu tadi apa? Khusus apa? Pengawasan apa?
tadi Apa, Tat- Bu? Tatib ya, Bu? iya Tata tatip tertib. ya. Iya. Tata tertib ya, Bu? Ya. Ya, nah Ibu dengan guru BK bisa membuat program nih untuk masuk ke kelas-kelas ya, kelas-kelas dijadwalkan, semua kelas dimasukin dengan jadwal ya. Biasanya kan guru BK kan ada yang suka masuk ke kelas ya, Iya, nggak. iya. Kalau yang siswa datang ke guru BK kan biasanya bermasalah gitu ya. Tapi kan ini untuk pencegahan preventif ya, untuk pencegahan gitu ya. Jadi masuk ke dalam kelas-kelas gitu ya, melakukan membuat suatu program. Pertama misalnya edukasi gitu ya, edukasi ini banyak hal Bu, mengenai perkembangan remaja gitu ya, eh, mengenai apa namanya eh seks edukasi juga, karena kan memang itu sangat penting juga. Nah, mengenai informasi mengenai gadget ya. Hmm. Nah, kemarin ini memang juga ada nih orang tua yang datang ke saya. Sebelumnya itu dia sudah membisiki, Bu, anak saya ini banget deh sama gadgetnya. Saya khawatir sama pelajarannya dan yang lain-lain gitu kan ya. Walaupun memang dia eh, secara akademis bagus gitu ya. Nah, nah dari situ coba saya masuk perlahan-lahan mengenai bagaimana fungsi gadget tersebut bisa dijabarkan oleh guru BK-nya. Lalu bagaimana cara pengaturan pemakaian gadget yang bisa dikatakan bisa diterima lah, yang boleh dilakukan, pengaturan waktunya, lalu dampaknya. Setidaknya siswa-siswa tahu nih informasi mengenai gadget dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau sudah tahu informasinya, walaupun hanya sekilas saja, kalau misalnya seseorang mendengar dampaknya, biasanya sih anak agak-agak mikir juga ya Bu ya, karena beberapa penelitian ya, Ibu juga bisa sampaikan juga sih ke anak-anak gitu ya, beberapa penelitian untuk yang namanya gadget, jika keseringan atau bahkan kecanduan, itu kalau kita lihat hasil foto otaknya ya, itu sama halnya seperti seseorang yang kecanduan narkotika atau narkoba. Jadi eh, akan sama kondisi otaknya, dan yang lama kelamaan komposisi otaknya pun akan mengecil, akan berubah seperti itu. Kalau komposisi otaknya, kita kan mempunyai otak yang mempunyai fungsi yang membedakan baik dan buruk. Ada otak yang namanya otak primitif yang mengatur segala hal, hawa nafsu, hasrat dan segala macam ya. Nah, kalau misalnya otak yang mengatur baik dan buruk atau norma-norma segala macam itu komposisinya berubah, menciut atau mengecil, otomatis nanti dampaknya ke perilaku, dia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Jadi dia bisa banyak melakukan yang namanya perilaku yang memang menyimpang seperti itu. Nah, itu juga bisa disampaikan ke anak didik kita seperti itu. Biasanya kalau disampaikan, biasanya mereka mikir sih Bu gitu ya. Apalagi kalau dengar Iya. otaknya menciut seperti itu, sedangkan masa depannya masih jauh gitu ya, seperti itu. Karena bagaimanapun kita ingatkan kembali tujuan mereka ingin apa sih di depannya gitu. Karena tujuan itu paling bagus ya untuk diingatkan pada siapapun orangnya dari usia manapun ya. Betul. Minimal mereka jadi berpikir gitu ya, Mbak Dini ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa dicoba. Artinya koordinasi dengan guru BK, Bu Atik, memang memang harus ada figur yang bisa mengambil hati anak-anak. Iya. Untuk mengambil hati itu kan kita perlu deket dulu ya, gitu. Iya. Saya mungkin menambahkan sedikit tadi dari Mbak Dini, kalau Bu Atik tanya apa sih cirinya kalau anak deteksi
dia jadi korban bullying, salah satunya sebetulnya ada perubahan perilaku, Bu Atik. Coba dilihat anak-anaknya tadinya tadinya Bukannya tadinya tadi itu ya. senang gitu ya, jadi murung gitu. Ada perubahan prestasi yang drastis juga itu bisa gitu. Ya, mudah-mudahan tips-tips dari Bu Dini tadi bisa dicoba ya, Bu Atik ya. Iya, terima Oke, kasih terima kasih banyak Mbak Bu Budini. Atik. Baik, Ya. terima kasih. Mbak Dini ke kolom chat ya, Mbak Dini ya. Ada beberapa Oh iya. pertanyaan ini dari Ibu yang paling atas tuh Ibu Murni. Katanya bagaimana caranya untuk bisa memberi kekuatan percaya diri kembali. Jadi pede pada si korban perundungan di masa anak remaja. Nah, ini yang kami lakukan di ruang praktek karena memang banyak terima klien-klien korban bullying. Nah, coba tipsnya nih supaya dia jadi Tipsnya pede ya. lagi, betul. Dan memang nggak Iya. instan sih ya, Mbak Din ya. Iya, butuh proses yang pertama. Mm-mm. Lalu langkah awal yang harus dilakukan adalah coba memvalidasi apa yang ia rasakan. Ya, pasti kan setelah menjadi korban bullying banyak rasa yang bergejolak ya di pikiran, di perasaannya dia, efek dari bullying tersebut. Nah, kita coba atasi dengan validasi perasaannya. Itu teknik yang simpel sekali. Kita coba dekati, sering ajak bicara, intinya ditemani, seperti itu ya. Lalu jangan lupa untuk orang tua ya, terutama ya, jangan pelit akan pujian ya, untuk supaya eh, tangki cintanya si anak ini tuh terpenuhi, tidak kosong gitu ya. Jangan lupa pujian. Karena kan biasanya orang tua lebih lebih peka atas kesalahan ya dibandingkan atas keberhasilan anak gitu. Sekecil apapun yang dilakukan oleh anak itu hal yang baik, pujilah gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya validasi perasaannya, pahami, oh ya nak, kamu sedih ya. Oh ya nak, kamu kesal ya. Oke, kita sekarang eh, coba yuk begini begitu gitu kan, ajak aktivitas gitu ya. Karena memang ada sesuatu yang membekas pastinya di pikiran dia, bahkan sampai traumatik. Karena hal-hal yang membekas itu harus diatasi perlahan-lahan. Kalau untuk caranya mengatasi traumatik itu mesti di ruangan. Iya, Iya, Bu betul. Eva, ya gitu. Betul. Artinya Cuman untuk jangan hal yang ya, untuk hal yang betul. simpelnya itu dia Mm-mm. validasi, temani, puji dia, ya. Mhm. Artinya jangan sungkan juga untuk membawa ke tenaga profesional ya, karena tadi Iya, luka yang tidak terlihat itu justru yang luka di dalam itu yang memang perlu iya. diobati, gitu ya. Monggo Satu lagi, silakan. Mhm. Ada dari Bu Bu Zaryati ya, Mbak Dini ya. ya, Oke, apa nih bedanya bullying, perbuatan jahil, dan mengolok-olok katanya? ya. Bullying, perbuatan Tadi, jahil, dan ya, mengolok-olok. tadi seperti yang di slide di awal-awal, syarat adanya untuk dikatakan bullying itu adanya repetisi atau pengulangan dan adanya eh, niat ya. Nah, kalau misalnya eh, jahil gitu ya, jahil kan belum tentu itu ke hal yang sifatnya agresi ya. Jahil eh, jahil bisa apa namanya? Jahil mengolok-olok belum tentu itu bisa terjadi agresi. Syaratnya adalah ada tindakan agresi, ada tindakan agresi pengulangan, dan terlihat bentuk nyatanya. Kalau misalnya jahil mengolok-olok, itu masih jenis kalimat yang belum bisa didefinisikan real seperti itu ya, dan mungkin bisa dilakukan sesekali ya, Mhm. seperti itu ya. Jadi pengulangan itu ya yang Ya, penting berarti ya. Oke.
Semoga terjawab, Bu Zaryati. Ada satu lagi dari Ibu Mumbasitoh ya. Katanya gimana Iya, caranya menyadarkan siswa yang sering melakukan bullying. Padahal udah sering diingatkan. Dan anak tersebut minta maaf. Tapi anak tersebut mengulang lagi dan mengulang lagi. Ini usia berapa, Bu? Bu Mumbasitoh anaknya? Usia berapa nih pelaku bullyingnya? Masih Mohon ada? izin Bu, ya, Iya, boleh. ya. Silakan Bu, usia berapa ini? Di sekolah kami kebetulan anak SMK-nya Bu, jadi usia Bu. sekitar 16-17 tahun Bu, Baik, baik. Bu Mumbasitoh di mana? di Banjarnegara. Di Banjarnegara, Masya Allah. Bu guru juga? Iya Bu. Ibu guru juga hebat ya, guru-guru Indonesia sekarang ya. Baik, jadi SMK, usia remaja, pelaku bullying. Gimana? Makasih Bu Mumbasito. Ya, ini dilihat dari sisi pelakunya Mbak Dini. Ini seru juga ya dari sisi pelakunya. betul. Karena memang yang namanya terjadi bullying itu nggak hanya si korban bullying saja yang harus diatasi, ya, tidak harus diberikan pendekatan, tapi juga pelakunya juga. Karena memang yang tadi saya bilang pasti ada hal yang memang harus dibenahi dalam diri si anak itu yang kaitannya mungkin juga dengan lingkungan terdekatnya. Jadi kalau kita langsung mengintervensi atau misalnya memberikan sesuatu apa namanya satu perlakuan ya ke anak yang melakukan bullying eh, itu terjadi lagi, kemungkinan terjadi lagi akan terjadi seperti itu. Sementara kita apakah sudah melakukan pendekatan, kita sudah melakukan evaluasi bagaimana kondisi si anak secara pribadi, gimana kondisi anak di dalam keluarga. Nah, itu dia yang harus kita lakukan untuk pihak sekolah. Jika ini sudah terjadi berulang-ulang, jika memang ini sangat mengkhawatirkan, tentunya langkah baiknya untuk dirujuk ke profesional, untuk ke psikolog, untuk diatasi. Jadi, permasalahan anak itu tidak terlepas dari orang tuanya. Ya, jadi kita harus gali informasi sedalam-dalamnya. Kenapa nih si anak bisa melakukan hal tersebut berulang-ulang? Nah, fungsi keluarganya support utamanya, support system utamanya nih bagaimana gitu. Kita harus mencari tahu itu dulu gitu. Kalau memang ini sudah terjadi berulang-ulang. Gitu. Karena yang tadi saya bilang ke Bu Atik, anak itu kalau misalnya diceramahin atau dikasih hukuman, ya udah dia lakukan saat itu. Tapi apa namanya, mungkin keluar kuping kanan, keluar kuping kiri, besok ulang lagi. Karena sesuatu hal, jika kita juga terdeteksi demam gitu kan ya, demam tinggi gitu ya. Nah, kita kan nggak cuma mengobati demamnya aja, tapi kita mencari tahu eh, latar belakang kenapa bisa terjadinya demam. Adakah peradangan, adakah infeksi gitu ya, adakah virus seperti itu. Jadi itu yang harus kita gali. Kiranya memang konteksnya kapasitas sekolah itu di luar kapasitas, mohon segera dirujuk ke psikolog ya, seperti itu. Dan pastinya eh, satu hal lagi ya, mungkin saya menambahkan Bu Eva, untuk mengatasi bullying ini, sekolah sepertinya mesti berdampingan dengan orang tua. Diadakan program rutin lah pertemuan orang tua. Jadi pertemuan dengan orang tua itu tidak hanya membahas kenaikan SPP atau misalnya tidak membahas harga buku ya, tidak hanya membahas ini anaknya berbuat ulah di sekolah gini-gini, tidak, tapi coba saling mengenal antara masing-masing orang tua. Jadi itu juga melakukan suatu pencegahan atau preventif dalam mengatasi bullying ini.
seperti itu. Nanti menggandeng orang tua ya, karena memang Ya, bullying ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh sekolah saja, hanya oleh psikolog saja juga nggak bisa, hanya oleh orang tua saja juga nggak bisa. Jadi memang multidimensi gitu, semuanya harus terlibat. Karena itu tadi Mbak Dini bilang support system ya, Mbak Dini ya. Oke, baik Mbak Dini, ini sepertinya jadi pertanyaan terakhir karena Mbak Dini juga tidak bisa lama-lama, tapi mohon izin Mbak Dini ada yang chat personal ke saya minta ditampilkan lagi untuk tadi kontak Mbak Dini yang di slide terakhir, boleh? oh saya tulis di ini ya. Dengan tempat-tempatnya Mbak. Oh iya, sebentar. Nah, kalau kontaknya boleh di kolom chat aja dulu ya. Mungkin nanti bisa di WA langsung aja untuk tempat-tempat yang tadi ada di slide kalau susah. Iya, Ini ya. iya, dibesarin Mbak, punten. Oh iya. Iya, monggo Ibu, ini tempat praktek Mbak Dini ada di seputar Cibubur, Depok, Jakarta ya, salah satunya ya Mbak. Iya. Cibubur, Depok, Jakarta. Tapi jangan khawatir, di luar Cibubur, Depok, Jakarta bisa dilakukan konsultasi secara online. Monggo ini nomornya ada di layar. Baik Mbak Dini, terima Saya kasih sudah banyak. chat Nah, juga ya. ada di kolom chat ya, boleh dilihat ada di kolom chat Bu Dini barusan, Mbak Dini barusan kirim nomor kontaknya langsung. Baik Mbak Dini, Sudah? terima kasih banyak. Sudah, terima kasih banyak pencerahannya. Jadi kita juga sama-sama saling mengawasi ya, artinya ya Mbak Dini ya, karena kita ada di dalam masyarakat, kita awasi sama-sama, kita dampingi sama-sama gitu ya, para anak dan remaja kita. Tapi sebelum di akhir Mbak Dini, ada mungkin closing statement sedikit, pesan apa yang mau Mbak Dini sampaikan, baik untuk guru atau orang tua, monggo, atau mungkin bahkan untuk anak sekalipun, monggo Mbak. Untuk bullying ini atau perundungan pasti akan selalu ada ya dari setiap zamannya. Jadi seperti yang Bu Eva bilang tadi, memang yang harus kita persiapkan adalah multidimensia ya, di mana kita harus semua aspek bekerja sama dalam mengantisipasi hal ini. Begitupun pada saat terjadinya juga bekerja sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama, lalu tidak ragu untuk membawa ke psikolog ya, untuk profesional jika memang kasus tersebut di luar jangkauan atau kompetensi kita, ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dini untuk ilmu dan pencerahannya. Mudah-mudahan ini juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu, ini banyak guru nih kayaknya ya. Alhamdulillah guru-guru juga artinya di lingkungan sekolah juga sudah mulai concern dengan perlindungan ini. Baik, Mbak Dini, narasumber kita, terima kasih banyak hatur nuhun, Ibu dan Bapak Terima peserta. kasih semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini ada beberapa yang baru hadir. Silahkan bagi yang tidak bisa baru hadir atau baru hadir bisa mengakses semua rekaman seminar atensi itu ada di YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, dengan demikian seminar atensi kita akhiri. Mbak Dini hatur nuhun sekali lagi. Terima kasih Bu banyak Eva. Ibu Bapak peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, makasih banyak. Sama-sama. Iya, monggo Maaf ya, izin. banyak kendala. Enggak, makasih banyak izin Iya. saya Amin. close Zoom-nya ya. Sampai ketemu di seminar atensi hari Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.